Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pandemi yang menyebabkan banyak kegiatan dan pekerjaan dilakukan dari rumah tidak membuat warga kehilangan kreativitasnya. Salah satunya mereka yang berprofesi sebagai voice over talent. Sampai 13 November ada gratis ongkir ekstra. Belanja peralatan rumah, peralatan olahraga, dan koleksi hobi favoritmu. Indonesia bisa menjadi seperti ini karena rakyatnya yang semakin kompak untuk berjuang bersama. Hanya bermodal suara membuat profesi voice over talent terlihat cukup menjanjikan ya. Namun ternyata untuk mengisi suara tidaklah mudah karena dibutuhkan sejumlah teknik. Termasuk dilakukan oleh orang yang mampu memaknai sebuah pesan dengan intonasi dan penghayatan. Itulah yang dialami Bimo Kusumo dan Tisa Julianti dalam menggeluti pekerjaan di industri voice over dan dubber. Memiliki suara yang berkarakter dan mikrofonis, keduanya kini telah malang melintang memberikan jasa suara mereka untuk beragam produk iklan, film animasi, narasi acara televisi, video konten media sosial, dan lainnya. Saat ini menjadi voice over talent tidak harus datang ke studio. Pekerjaan pengisi suara dapat dilakukan dari rumah dengan catatan didukung oleh teknologi multimedia yang memadai. Ada gratis ongkir ekstra. Belanja peralatan rumah, peralatan olahraga, dan koleksi hobi favoritmu. Indonesia bisa menjadi seperti ini karena Dan langsung saja kita berbincang dengan dua orang di balik banyak suara-suara bagus yang kita dengar di layar televisi. Sudah ada Bimo Kusumo dan Tisa Julianti yang tersambung via Zoom saat ini. Selamat siang Mas Bimo, Mbak Tisa, apa kabar? Halo, selamat siang. Senang sekali ya, akhirnya bisa menyapa Mas Bimo dan juga Mbak Tisa yang suaranya sudah saya dengar, sering sekali saya dengar dari kecil. Nah, tapi pengen ke Mas Bimo dulu nih. Mas Bimo, sebetulnya sejak kapan sih Mas Bimo mulai menggeluti dunia voice over talent? Secara profesional itu di tahun 96 ya. Mbak Tisa di tahun berapa ya? Karena aku dan Mbak Tisa sama-sama dari belajar yang sama waktu itu. Mbak Tisa tahun berapa ya? Oh 93, iya Mbak Tisa di 93. Aku tuh mulai dikenalin di 94 sama ayah ibu. Dan di tahun 96 berarti aku secara profesional itu ada di industri voice talent ya kan. Secara profesional berarti suaraku dibayar lah waktu itu. Kayak gitu. Oh, itu waktu itu kelas berapa Mas Bimo? Waduh, umur nih berarti ya nyangkutnya. Itu kayaknya udah lama banget ya. Oke, jadi waktu itu memang mengikuti jejak orang tua ya Mas Bimo? Iya, dari orang tua. Karena orang tua waktu itu udah mulai duluan dari tahun 80-90 sebagai dubber untuk sandiwara-sandiwara radio waktu itu. Iya, nah kalau Mbak Tisa ceritanya seperti apa nih? Gitu. Aku 93 masuk ke salah satu teater yang terkenal zaman dulu tanpa ada orang tua yang kayak Bimo ada panutannya gitu ya. Aku nggak sengaja lah intinya. Tiba-tiba masuk sendiri di sanggar itu, alhamdulillah bisa menjadi dubber sama voice over di tempat itu. Oke, nah Mas Bimo bisa diceritakan apa sih yang paling dibutuhkan untuk menjadi seorang voice over talent selain tentunya bakat atau suara yang bagus begitu? Apalagi sih yang kemudian paling dibutuhkan untuk menjadi seorang voice over talent? Sebenarnya untuk jadi seorang voice over talent itu apalagi zaman sekarang ya karakter suara itu benar-benar dibutuhkannya luas banget, gak kayak suara-suara di iklan-iklan pada era 90-an atau 2000-an yang butuh banget beauty voice gitu kan. Kalau sekarang tuh intelijensi dari seorang voice talent sih sebenarnya. Jadi kecepatan kita menerima brief dari klien dan ketepatan kita untuk menggunakan teknik-teknik voice over itu sih yang harus dibutuhkan. Oke, jadi karakter suara ya lebih ke sana. Mas Bimo, beberapa waktu lalu sempat viral nih video voice over talentnya Mas Bimo terhadap apa ya waktu itu dari produk ya. Tapi coba deh Mas Bimo bisa praktikin nih gimana sih karakter suara dari tone up, tone middle dan juga deep tone misalnya. Silakan dong dipraktikin biar pemirsa semakin semangat nih menyaksikannya sekarang. Aduh, oke. Aku akan coba mecah 3 ton suara lah ya. Ton suara yang atas, yang tengah, sama yang bawah gitu. Kita coba dari yang atas dulu berarti. Newsline, hanya di Metro TV.
Terus yang tone suara medium, Newsline, hanya di Metro TV. Terus yang deep, Newsline, hanya di Metro TV. Aduh, itu menyentuh loh suaranya. Itu dia dari Mas Bimo Kusuma. Nah, kalau ini Mbak Tisa lain lagi nih, karena Mbak Tisa kan sering membawakan suara animasi atau di film-film kartun begitu ya. Nah, bisa diceritakan seperti apa sih tantangannya ketika menjadi voice over talent dalam film-film animasi misalnya? Iya, kalau aku itu disebutnya dubber. Kalau dubber itu mungkin menurut Tisa lebih sedikit susah. Karena kita harus sinkronisasinya mata, Mbak, terus sama kuping karena kita dengar suara aslinya, dan terutama rasa. Jadi kalau tiga-tiganya itu salah satunya aja nggak ada. Misalnya matanya udah oke, atau kupingnya udah oke. Ternyata rasanya cuma flat gitu ya. Kayak misalnya aku bawain terakhir kemarin film Korea gitu ya. Yang dia marah-marah, tiba-tiba cuma marahnya sedikit. Misalnya, aku tidak mau. Ya udah, ulang lagi sampai dapat, Mbak. Seperti persis di Korea itu lagi marah. Oke. Nah, kalau macam-macam karakter suara ada berapa sih sebenarnya Mbak Tisa? Aduh, alhamdulillahnya aku anak kecil cowok bisa, anak kecil cewek bisa, ibu-ibu dewasa, ibu agak sedikit tua, remaja. Aduh, banyak, ada sekitar 7 deh aku. Coba, nah kita juga pengen lihat nih Mbak Tisa praktekin dong 2 karakter suara. Mas Bimo udah senyum-senyum nih kayaknya, udah siap denger banget nih Mas Bimo. Silakan Mbak Tisa. Oke, aku pakai suara karakter di Koreaku ya, suara muda ya. Akulah yang berhak bersama Tae-oh, karena dia cuma milik seseorang. Tinggalkan cepat dia. Itu yang suara marah-marahnya mudanya. Kalau suaranya yang remaja-remaja seperti Rapunzel, hai Sang Rider, aku ingin melihat Lentera sekarang juga. Cepat bawa aku ke sana, Bim. Ayo, Bimo. Itu sih 2 karakter yang biasanya aku bawain. Wah, luar biasa. Tepuk tangan. Tapi gimana sih Mbak Tisa bisa dapat karakter suara yang seperti itu? Kitanya juga harus ekspresif ya? Iya, itu latihannya sih jujur aja Mbak Naila nggak mudah, karena dari 93 aku digembleng habis-habisan sih sama guruku, mungkin sama gurunya Bimo juga, kita sama satu guru. Itu dilatih, kita lebih banyak praktek daripada teori. Jadi ketika salah diunjukin yang benernya, ya mau nggak mau lengket sampai sekarang Mbak Naila. Jadi apapun karakternya, alhamdulillah Tisa udah ada bang suaranya di kepala. Nenek-nenek begini karakternya, anak kecil begini, dan lain-lain. Ya, oke. Nah, Mas Bimo dan juga Mbak Tisa, saya coba tanya ke Mas Bimo lagi nih. Di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, bagaimana sih memungkinkan untuk tetap bisa menjalani profesi sebagai seorang dubber atau voice over talent? Kalau kita bikin studio di rumah begitu, bisa atau seperti apa? Bisa sih sebenarnya Mbak, karena kan memang kita sadar ya, saya dan mungkin Mbak Tisa dan teman-teman lain adalah orang-orang yang bekerja, kalau boleh dibilang freelance ya sebutannya ya, gitu. Dengan tantangan di era seperti ini, mau nggak mau kita shiftingkan apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa tetap bertahan hidup lah. Intinya seperti itu. Salah satunya adalah branding dan hal kreatif apa yang bisa kita lakukan untuk tetap terus bisa support kerjaan kita gitu ya. Udah akhirnya salah satunya adalah bikin konten yang shareable. Lalu kita coba tanya juga ke teman-teman kendalanya apa, ke teman-teman produksi ya, misalnya Audio Post dan talent, klien dan juga agensi gitu. Ternyata gimana caranya seorang VO talent tuh bisa take di rumah gitu. Ya akhirnya kita juga belajar. Maksudnya belajar untuk gimana ya, untuk ngakalin ruangan di rumah itu supaya bisa proper lah gitu. Jadi akhirnya tapi sampai sekarang sudah bisa teratasi ya masalahnya Mas Bimo? Sudah bisa, cuman tidak maksimal ya gitu. Maksudnya gitu ya? untuk nge-cover recording di rumah mah udah proper gitu, tapi untuk mixing, untuk kita yang benar-benar jadi audio post gitu di rumah sih belum. Tapi untuk mengakomodir maunya klien sih insya Allah sih bisa lah gitu. So far masih bisa lah ya. Coba kita tanya ke Mbak Tisa, alat-alat apa saja sih yang dibutuhkan untuk memungkinkan seorang dubber bisa bekerja dari rumah? Kalau aku ya, pengalaman aku nih di rumah, itu aku pakai mic-nya Rode NT USB, terus juga ada vocal booth-nya, ada peredam
suaranya supaya kalau misalnya sebelum aku punya peredam suara, aku dulu pakai selimut malah Mbak. Tapi agak gerah. Jadi aku pakai peredam suara, terus juga ada speaker monitor. Itu aja sih yang paling penting yang memang seorang VO talent ataupun dubber bisa take dari rumah. Nah selebihnya ya seperti Bimo bilang tadi, untuk mixing dan lain-lain, alhamdulillahnya kita bisa kasih ke studio. Gitu. Baik. Nah, Mas Bimo, kalau menurut Mas Bimo, kenapa suara menjadi elemen penting dalam sebuah promosi? Oke. Sebenarnya ini juga yang saya lakukan, maksudnya saya riset juga dengan komunikasi bersama teman-teman VO talent yang lain, lalu teman-teman dari pihak agensi dan lain-lain juga gitu ya. Kenapa sih profesi VO talent nih atau voice over ini masih jadi pilihan di lini periklanan lah gitu, karena memang karakter orang Indonesia gitu ya masih belum siap untuk dapat iklan yang hanya tulisan dan jingle aja gitu. Pesannya belum masuk lah gitu ke masyarakat. Jadi butuh banget divalidasi produknya itu sama dukungan suara dari voice talent kayak gitu. Nah, kalau Mbak Tisanya melihat di era seperti saat ini sudah banyak belum masyarakat yang ingin menjadi seorang dubber profesional begitu? Kalau dulu zaman belum ada media sosial, sebenarnya banyak, tapi mereka nggak tahu mau kemana, Mbak. Cuma alhamdulillahnya karena Bimo nih pencetusnya, terus termasuk aku juga bikin konten tentang dubber, Mbak Naila, jadi semuanya banyak banget, Mbak. Termasuk alhamdulillah orang-orang Metro TV mau jadi dubber juga, menjadi saingan aku. Semakin banyak sih, Mbak. Cuma saking banyaknya akhirnya aku dan Bimo pun bikin pelatihan yang menunjukkan kalau profesi kita itu seru banget, tapi cukup susah, tapi intinya bisa dipelajari kalau setiap ilmu. Dan selalu banyak ya Bim, peserta banyak banget ya Bim kalau kita buka kelas. Banyak Berarti semakin banyak. Sangat seru ya, jadi semakin banyak yang tertarik ya. Nah, tips singkat deh dari Mbak Tisa dulu, bagi mereka yang ingin memulai menjadi seorang dubber, suara yang ideal seperti apa nih tipsnya? Tipsnya yang pasti cari tahu dulu tentang industrinya, tentang apa sih dubber itu, apa sih voice over, jangan cuma lihat di konten yang senang-senang seseruan aja, karena memang kalau sudah mau terjun seperti semua profesi kali ya, harus 100%. Harus, kita kalau mau belajar itu jangan setengah-setengah, karena ya pasti akan sulit. Kendalanya cukup banyak nih profesi ini Mbak Naila. Dari segi saingan, dari segi kualitas harus bagus sekali gitu. Karena apalagi dubbing ya, kita satu kali dubbing bisa 10 episode Mbak Naila, satu film. Kayak film India, film Korea. Nah, gimana tuh jaga kualitas dan mentalnya untuk teman-teman baru. Itu harus tahu dulu, nah suka dulu, baru ikut pelatihan-pelatihan. Insya Allah akan ada jalannya sedikit-sedikit tuh Mbak Naila untuk menjadi seorang dubber profesional dan juga voice over profesional. Ini kok terbuka sekali untuk orang-orang baru, tapi untuk masuk ke industrinya cukup sulit dan cukup banyak saingan. Iya. Gitu Nah, tuh, itu dari Mbak Tisa. Singkat dari Mas Bimo seperti apa? Hampir sama dari yang Mbak Tisa udah tadi kemukakan gitu ya. Intinya repetisi dan referensi kalau untuk jadi seorang voice over talent. Repetisi itu adalah latihan ya. Maksudnya kita nggak bisa nih, wah kayaknya seru mau jadi voice over 2 minggu aja belajarnya. Nanti kita 2 minggu kemudian atau nanti lagi deh bulan depan belajarnya. Wah itu udah akan ke distract yang lain-lain gitu. Nah kalau referensi, gimana sih kita bisa dapetin referensi intonasi gitu ya, gaya baca gitu. Sekarang udah gampang banget, kita bisa lihat di YouTube dokumenter gitu. Kita bisa dengar di radio atau di dimanapun lah platform gitu. Oh orang mengiklankan rumah tuh seperti ini, oh orang membaca berita Jadi yang hard news seperti ini. Jadi gitu banyak lah referensi begitu. Sekarang udah ada YouTube, nonton aja. Yang penting harus niat, jangan setengah-setengah, fokus kalau mau jadi seorang yang profesional. Mas Bimo, terima kasih. Mbak Tisa juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsline. Sukses selalu ya. Terima kasih. Ya, dan pemirsa, menjadi seorang voice over talent tentunya wajib menjaga suara yang merupakan aset utama dari profesi ini. Nah, berikut ini kami hadirkan beberapa tips untuk menjaga kualitas suara agar selalu berada dalam keadaan yang baik.